Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian maka berkata Allah Jalla Jalaluh, Allah firmankan. Jadi perkataan Allah sini, Allah berfirman. Kalau Nabi itu bersabda, kalau kita manusia berkata. Allah firmankan, Ya Israfil unfukh fis suri. Maka ditiupnya sekali lagi, maka berbunyilah sangkakala itu. Itu tugasnya Bu, malaikat Israfil niup trompet. Ya. Ini kalau trompetnya malaikat Israfil bikin bumi hancur. Nanti tiupan yang kedua apa tuh? Membangkitkan kembali manusia-manusia yang sudah wafat dalam kuburnya, bangun lagi. Nah nanti malaikat Israfil Allah suruh tiup sangkakala. Hai segala tulang-tulang yang patah dan segala kulit dan daging yang hancur itu, berdirilah kamu. Kan namanya mayit Bu, sekian tahun. Ya Allah, itu laki perempuan, waktu hidupnya itu laki ganteng, yang perempuan cantik. Tapi namanya manusia kalau mati tinggal apaan Bu? Tulang belu. Kecuali kalau orang itu punya amalan sewaktu hidup. Ibu tiap malam sebelum tidur nggak tinggal apa Ustaz? Baca surah Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nggak lama, 30 menit, paling 30 ayat, paling 5-10 menit. Kalau yang udah biasa, 5 menit selesai. Kenapa? Itu tuh surah Al-Muluk nanti yang nolongin kita Bu, waktu kita mati. Jangan dianggap sepele, makanya nggak usah kaget kita dengar ada orang dikubur puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun. Hanya gara-gara satu sabab, akhirnya nih mayit jenazah mau dipindahkan tempat lain. Tapi kan bukan perkara pindahin Bu, yang membuat orang takjub, subhanallah, nih mayit 20 tahun, 30 tahun, lihat, borok-borok jadi tulang. Kain kafannya pun kotor kagak. Paling kotor-kotor debu tanah, wajar lah. Tapi dia punya jasadnya masih utuh. Nah itu. Kenapa? Dipelihara dengan amalannya. Sewaktu hidup tiap malam gak tinggal baca surah Al-Muluk. Tambah lagi, apa Ustaz? Bisa pada asar atau malam juga apa? Surah Al-Waqi'ahnya. Iza waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah. Kalau enggak salah berapa ayat Al-Waqi'ah saya lupa. Ya 96. Kalau Yasin kan 83. Iya, kalau Al-Waqi'ah 96. Ustaz, apa fungsinya Al-Waqi'ah? Kata Nabi, siapa orang yang tiap malam baca surah Al-Waqi'ah, lam tusibhu faqatun, enggak bakal miskin. Mana Ustaz buktinya tiap malam saya baca Al-Waqi'ah? Apaan maksudnya? Saya belum bisa beli Fortuner. Maksudnya enggak miskin itu di sini, ya agamanya terpelihara. Apa artinya duit banyak, pangkat jabatan tinggi, tapi kalau agamanya nggak beres, apa artinya? Jadi maksud tuh harta itu situ nggak miskin iman, maksudnya begitu. Ya. Jadi nanti orang udah mati dibangkitkan tuh. Berdiri kamu dan segala yang dimakan burung. Tuh daerah mana Ibu? Saya pernah baca berita daerah Tibet apa? Ada burung Bu, memang makannya tulang. Jadi kalau ada orang meninggal nih Bu ya Allah jasadnya, kalau yang lain kan ada yang dibakar. Kalau ini jasadnya digeletakin gitu aja Bu. Kenapa? Dimakanin sama burung.
Tapi kalau kita subhanallah indahnya Islam, summa amatahu fa akbara, kemudian matinya dikuburin. Kenapa? Karena kita Allah ciptakan dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kata Allah kami ciptakan kalian hai manusia. Wa fiha nu'idukum, kau mati kami kembalikan lagi ke tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nanti untuk yang kedua kalinya kami bangkitkan engkau dari dalam tanah. Nah ini. Jadi yang tadi dipisah kulit, tulang belulang menyatu lagi. Ya. Bangun dia tuh. Dari apa yang dimakan burung dan yang dimakan oleh ikan semua. Mau yang di atas bukit, yang di dalam bumi, termasuk bahwasanya yang dalam laut, maka bergerak-geraklah segala bumi dan keluarlah segala mereka itu dikembalikan kepada jasadnya utuh lagi, balik seperti sedia kala. Maka datanglah ruh segala mukmin kepada jasadnya. Kalau tuh hamba sewaktu hidup di dunia dia beriman kepada Allah, menjadi hambanya yang mukmin, ruhnya kembali. Maka berkata jasad, hai ruh yang takut akan Tuhannya. Artinya hai ruh yang beriman percaya kepada Allah, sempurnahlah engkau, maka aku sempurnalah. Artinya kata si ruh apa? Pas kau sudah kembali sempurna, tubuhmu, jasadmu seperti sedia kala, dan aku pun akan masuk ke dalam tubuhmu, kata si ruh. Jadi klop. Jasadnya orang baik-baik, ruhnya juga ahli ibadah. Tetapi sebaliknya na'udzubillah, dan berkatalah segala ruh yang kena azab, na'udzubillah, bagi jasadnya yang kena azab, yang cilaka kejadiannya. Apa kata si ruh? Binasalah engkau dan binasalah kami, na'udzubillah. Jadi yang disiksa nanti bu, ruhan wa jasadan. Jasadnya dia ngerasa disiksa di alam kubur, ruhnya apalagi, na'udzubillah min zalik. Jadi semuanya balik kepada seperti sedia kala. Kalau orang baik-baik, ruhnya pun akan balik kepada orang baik-baik. Tapi kalau orang itu jasadnya jahat, ruhnya orang nggak beres, ya sudah. Yang katakan siapa? Ruhnya itu sendiri. Binasalah kau, artinya ai jasad, kau telah binasa. Dan binasalah kami, kata seru begitu juga, apalagi kami. Ya. Kayaknya bu, satu saat ada yang bertanya, Ustadz apaan? Syaitan itu Allah ciptakan kan dari api. Betul. Kalau manusia dari tanah. Betul. Kalau malaikat dari nur cahaya. Betul. Pertanyaannya Ustadz apaan? Itu kan nanti katanya setan tempatnya di neraka. Iya. Lah kan setan Allah ciptakan dari api. Sekarang dimasukkan ke neraka. Neraka isinya api juga. Berarti sama juga bohong dong. Dia nggak ngerasa apa-apaan. Nah, kata orang begitu. Akhirnya kata si guru sini, yang nanya tadi kebetulan samping tuh guru adik sekepel tanah bojera. Dia ambil sama tuh guru, tanahnya ditimpuk ke muridnya. Ya, untung muridnya ngeles, nggak kena. Kata si murid protes, guru Ustadz kok aneh ditimpuk? Kata gurunya, emang kenapa? Kau ditimpuk? Ya sakit lah. Kok sakit? Tadi mah aneh nimpuk ente pakai apa? Pakai tanah. Allah ciptakan ente dari apa? Dari tanah. Karena kalau ditimpuk, kok berasa sakit? Padahal ditimpuk pakai tanah, yang ditimpuk manusia dari ya sakit. Kenapa? Kapasitasnya udah beda. Paham nggak? Apalagi yang namanya setan. Setan Allah ciptakan dari api. Betul. Lah sekarang neraka, kapasitas apinya kira-kira lebih kecil apa lebih gede? Lebih gede, lebih besar. Otomatis si setan pun walaupun Allah ciptakan dari api, pasti akan merasakan kesakitan juga. Begitu. Jadi jangan ngeles. Oh, kalau gitu apa artinya setan di neraka? Kan sama-sama api. Enggak begitu. Lah kita aja boro-boro ditimpuk pakai tanah bu.
Apa namanya? Ibu lagi ngusap jendela, lagi ngelapin meja, tahu-tahu kena apa itu namanya itu? Kesusuban. Kena kayu kecil. Ibu tidur malam meriang nggak? Kesusuban doang. Tuh tanya guru kita bilang, habis apa kemarin? Operasi kecil giginya. Ibu nggak usah sakit parah, sakit gigi aja bisa tidur nggak? Udah sakit gigi, dengar orang teriak-teriak, bawahnya mau ngapain? Nah itu, ya. Maka masuklah sekalian ruhnya kepada jasadnya, dan berhimpunlah mereka itu atas kira-kira amal mereka itu. Ya sesuai amalnya, bagaimana waktu hidup di dunia. Seperti firman-Nya, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Maka berjalanlah mereka itu daripada setengahnya. Adapun pada tatkala itu, saat itu menilik, melihat khalaik, ada makhluk-makhluk yang berjalan itu, maka adalah kelakuan berjalan mereka itu atas kira-kira amal mereka itu. Dia bangkit bu dari alam kubur, dia berjalan bagaimana waktu hidup di dunianya akan amal ibadahnya. Jadi sesuai, ya. Jadi itulah bu, namanya kematian aja akan balik sebagaimana kebiasaan orang itu. Kalau orang itu biasanya berbuat baik, sering nolong orang, bantu orang, gemar bersedekah, rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin puasa, rajin ngaji. Nah, kebaikan-kebaikan itu, ya, nanti dia akan wafat berada dalam kebaikan yang ia perbuat. Tapi na'udzubillah sebaliknya, kalau orang berbuat jahat, zalim, sama tetangga usil, ya kan? Suka apa namanya ngegosipin. Tak jadi judul Indosiar. Wanita mati di saat gosipin tetangga. Enggak enak tuh judulnya. Nauzubillah. Jangan, ya. Jadi kematian itu balik seperti amal perbuatannya, begitu juga nanti ruh akan kembali ke jasad, berhimpunlah, bergabung ruh sama jasad atas kira-kira amal mereka itu. Dan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat itu, Nabi lihat ada satu kaum, maka berkata, ya, Nabi ngomong sama Jibril, nanya, adalah sekalian itu umatku. Nabi bertanya sama Jibril dan berharap, ya Jibril, apakah itu umatku, kata Nabi, ya. Maka sembah Jibril, tiada di sana ya Rasulullah. Kata Jibril, bukan di situ ya Muhammad ya Rasulullah, umatmu nggak ada di situ. Kemudian datang satu kaum yang amat banyak, yang memenuhi segala padang, artinya padang mahsyar. Nah, itulah bu, makanya kalau maaf seorang wanita mukminah muslimah, jika ada kesempatan memang mampu memberikan banyak keturunan, justru berbangga. Maka Nabi yang suruh, carilah wanita yang subur. Maksudnya apa? Nanti akan berbangga-bangga. Fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Entar aku akan merasa hebat kan Nabi, bangga dengan banyaknya umatku. Ya. Tetapi yang diajarkan Islam jangan sampai yang namanya memutus harapan. Artinya begini, kecuali emang tuntutan kondisi. Entah mungkin si istri emang maaf ada satu penyakit yang jika dipertahankan khawatir nanti ada efeknya kepada si janin umpama. Tapi kalau dia normal biasa-biasa aja sehat, kenapa harus dipaksakan? Karena faktor ekonomi, ya kita munafik, betul. Banyak anak harus banyak biaya, betul nggak bu? Tetapi ingat, kita pun punya Tuhan, ada Allah Ta'ala. Ya, jangan kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlak.
Jangan kau bunuh anak-anakmu gara-gara apa? Faktor ekonomi. Kau takut. Nahnu narzukukum, kami yang kasih kalian rizki. Kenapa? Yang penting kalian ibadah sama Allah. Udah, selebihnya mau usaha, mau dagang, mau ikhtiar, apapun itu hanya sabab aja. Rizki mah sudah Allah atur. Ya memang punya anak 1, 2, 3, 4, syukuri. Bagaimana dengan saudara kita yang berumah tangga bukan setahun 2 tahun, Bu? Ada nggak orang berumah tangga puluhan tahun belum dapat anak? Ada nggak? Sabar tuh. Itu pentingnya ilmu di situ. Jadi nggak saling menyalahkan. Coba kalau laki bininya kagak pada ngaji, si bini, si laki nuduh bininya, aduh Bu, kita berumah tangga 10 tahun kok kamu nggak hamil-hamil. Jangan-jangan kau mandul nih. Bini kesinggung, Bang bukan saya mandul, abang yang gabuk. Nah, dibalas dia kan, dia ribut akhirnya, berantem gak punya anak. Lah jangan ya. Ustadz minta doanya dong. Doa apaan? Biar cepat punya anak. Jangan minta doa sama Ustadz, intinya kerja bakti tiap malam. Bisa aja Ustadz. Lah kalau didoain bini gak disenggol-senggol, lah iya. Sebaliknya maaf, kita yang punya anak 1, 2, 3 tetap perhatikan secara pendidikannya. Nah itu maksudnya ya. Jadi betul Bu, nanti di padang mahsyar Nabi dapati umat yang begitu banyak berkumpul di padang mahsyar. Nah itu. Jadi tadi waktu pertama Nabi lihat ada segelintir umat. Nabi tanya sama Jibril, Jibril apakah itu umatku? Kata Jibril bukan. Nggak lama Nabi lihat lagi yang lebih banyak berkumpul di padang mahsyar. Ya, maka berkata Nabi SAW, inilah umatku ya Jibril. Maka sembahnya, inilah ya Rasulullah. Benar. Nah itu saya sering dibaca tuh Ustaz Ibrahim tuh, doa khutbah nikah. Nah ya, jadi apa tadi hadis Nabi SAW, fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah tazawwajul waludal wadud. Nah itu, nikahilah wanita yang subur, kalau kita bilang begitu ya, supaya apa? Biar dapat banyak keturunan. Tapi kalaupun nanti ada keturunan, ya jadi orang tua juga tanggung jawab. Jangan cuma mau punya anak doang, udah punya anak ditinggalin. Jangan jawab namanya, jangan. Kita ini manusia, maaf, bukannya hewan makhluk, bukan. Kita manusia butuh pendidikan, butuh tempat tinggal. Ya ala kula semua balik kepada kemampuan kita masing-masing. Ya, maka itu Bu, maaf, ibu jadi perempuan yang singgung. Ada satu orang laki yang memang mungkin Allah berikan dia kehebatan. Maaf, hebat dari segi harta, tapi juga dari segi fisik. Termasuk Bu, maaf, ulama-ulama dulu Said Ibrahim. Jadi memang kesibukan mereka itu taklim, belajar, dan mengajar. Itu efek karena banyak ngajar Bu. Maaf, bukan porno. Itu yang membuat si lelaki tadi, mu'alim berustad, maaf, naik. Ke bahasa kita bisa Ibrahim, bukan bahasa porno, apa namanya sih? Libidonya naik, meningkat ya. Maka dia punya istri, dia salurkan dengan istrinya, selesai, tenang, dia lanjutin lagi. Jadi memang itu kebanggaan tersendiri. Tapi ingat, Allah ditegur, fa illam ta'dilu fawahidah. Jangan coba-coba hai orang laki, kalau enggak bisa adil, cukup 1. Diterusin, iya usah 1 di Bogor, 1 di Cirebon. Itu mah simpenan namanya. Jangan. Tetap kalau nggak bisa adil nggak boleh. Jangan kau menyakiti hati wanita. Jangan. Maka berkata Nabi SAW, inilah umatku ya Jibril. Maka sembahnya, inilah ya Rasulullah. Maksudnya betul ya Rasulullah umatmu. Maka hampirlah kita kepadanya. Maksudnya apa? Dekatlah kita kepada mereka.
Lalu ia bersabda, kata Nabi kepadanya, nanya Nabi sama umatnya tuh, betapa kelakuan kamu, bagaimana kondisimu di bawah siksaan. Nabi tahu ada umatnya yang tengah disiksa, maka menangislah mereka itu. Umat Nabi yang disiksa nangis juga, dan menangis pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak tega Nabi lihat umatnya ada disiksa. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas